Oke, Faith Lovers, kembali lagi bersama kami dalam Faith Fighters Podcast, Faith, Love, and Worship. Nah, teman-teman, kita hari ini mau bahas tentang, kebetulan kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda, sehingga malam hari kita mau bahas tentang apa sih Sumpah Pemuda itu buat generasi muda hari-hari ini. Masih ingat nggak sih Sumpah Pemuda? Nah, ini ada teman-teman kita yang baru nih. Ini ada siapa namanya? Nama saya Theo. Theo. Saya Philip. Ini? Saya Joshua. Oke, Joshua. Ini wajah-wajah yang luar biasa. Wajah-wajah pemuda masa kini. Pemuda akhir zaman. Nah, kita mau bahas tentang apa sih makna Sumpah Pemuda buat kita sebagai generasi muda, sehingga kita nggak kehilangan identitas sebagai orang Indonesia, gitu ya. Masih Indonesia kan? Masih Indonesia kan? Oke, nah sekarang menurut nih siapa duluan nih? Paling tua siapa nih? Kateo. Menurut Kateo sih gimana, apa sih makna Sumpah Pemuda buat Kateo? Makna Sumpah Pemuda itu sendiri kan untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang tadinya bersifat daerah ke daerah, membela dari daerah-daerah masing-masing. Adanya lahirnya Sumpah Pemuda itu kan untuk membangkitkan rasa nasionalisme para pemuda untuk bangkit dan berjuang bersama. Yes, itu luar biasa ya. Itu latar belakangnya ya. Latar belakang. Jadi lahirnya Sumpah Pemuda itu ya. Jadi memang Sumpah Pemuda itu lahir daripada satu pergerakan yang dimulai dari ketika melihat bangsa yang belum bersatu, sifat perjuangannya masih masing-masing kedaerahan ya, masing-masing kerajaan berjuang sendiri-sendiri, sehingga waktu itu kalau nggak salah muncullah politik adu domba, ya kan? Politik adu domba. Bahasa Belandanya divide et impera. Oh, artinya apa? Jangan buang sampah. Bukan dengan buang sampah sembarangan. Dilarang merokok. Nah, Philip nih, menurut Philip, Untuk saya pribadi sih kayaknya sama kayak itu. Sama ya? Menyatukan kita dari perpecahan. menyatukan dari perpecahan ya. Luar biasa. Memang sih hari-hari ini sih itu yang sementara kita hadapi ya, bangsa kita hadapi ya, menjelang pemilu 2024 ini kita melihat aroma-aroma yang berbau pemecah belah ya, roh pemecah belah udah mulai hantui ya. Roh radikalisme. Oh gitu ya, Radikalisme, intoleransi. Waduh, itu lebih jahat lagi ya. Iya. Sadis itu. Jadi Nah, kalau menurut si ini Joshua dulu. Menurut aku sih janji kita nih, janji anak muda gitu. Kalau dari zaman dulu kan janji supaya kita itu bisa apa ya, kayak merdeka lah, buat bisa membantu golongan tua sama muda bergabung supaya menjadi apa ya, Indonesia yang merdeka lah. Betul. Tujuannya kita harus merdeka ya, bebas dari setiap penjajahan di muka bumi ini. Ya, ngomong-ngomong dulu waktu dari Mesir, dia mau lagi Jom Java. Ini Jom Silebes, Jom Neo. tapi Joshua kan waktu ini bangsa Israel. Oh iya. Iya. Masuk tanah Kanaan. Iya. Jadinya Musa ya. Gitu kan Musa kan. Tangan kanannya Musa. Di tangan Joshua bangsa Israel bersatu. Iya. Masuk tanah kanan kan. Iya kan? Semoga di tangan Yesus Indonesia bersatu. Wah, Iya. Kayak calon presiden 2000 berapa ya, 2300 kayaknya. Gak bisa ditawar lagi. Kalau Kak Yunus gimana Kak Yunus? Ya, kalau buat saya sih makna Sumpah Pemuda itu sebenarnya maknanya dalam ya. Karena kenapa pada waktu itu sampai pemuda boleh bersumpah? Namanya sumpah berarti itu satu ikrar yang sangat-sangat kuat. Ikrar yang sangat-sangat kuat. Berangkat dari keprihatinan yang seperti tadi Theo bilang, bahwa bangsa ini terpecah-pecah. Bangsa ini sedang berjuang tapi bersifat kedaerahan, sehingga berjuang untuk kalau penjajah itu nggak bisa karena sifatnya masing-masing. Jadi butuh satu formula, yaitu bagaimana kita menyatukan bangsa Indonesia ini untuk bersatu supaya kita sama-sama usir penjajah. Penjajahnya kan cuma satu, tapi kitanya yang terlalu banyak, terpecah-pecah. Seperti gini,
Seperti lidi, kalau cuma 1, 2, 3, 4 itu gampang dipatahin. Tapi kalau satu ikatan, satu lidi susah untuk dipatahin. Nah sama kayak Indonesia, kalau tidak ada persatuan, maka tidak bisa bersatu untuk mengusir penjajah. Nah, pertama kan Sumpah Pemuda itu pertama apa? Bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Sumpah kita bahwa kita cuma punya satu tanah air. Walaupun berbagai suku dan bangsa. Walaupun kita ada terbagi atas beberapa pulau nih. Ya, berapa ribuan loh. Nah, kita tetap satu. Kita namanya Indonesia. Kemudian apa? Berbangsa-bangsa itu berarti kan setiap suku bangsa segala macam. Kita berbagai-bagai suku bangsa. Tapi kita satu. Apa itu bangsa kita? Indonesia. Terus bahasa kita banyak, begitu banyak bahasa daerah yang ada di bangsa ini. Kalau melihat dari seluruhnya mungkin Indonesia yang paling banyak bahasanya. Ratusan ribu. Bahasa-bahasa suku ya? Ya, bahasa-bahasa suku. Tapi kita harus punya satu bahasa yang bisa mempersatukan, yaitu bahasa Indonesia. Makanya dari berbagai pemuda itu bersatu melalui kongres-kongres pemuda sampai pada tanggal 27-28 Oktober 1928 itulah tercetus satu sumpah bahwa mereka sepakat mengikrarkan diri dalam satu sumpah. Namanya sumpah berarti itu sesuatu yang harus dijalankan. Terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan cikal bakal perjuangan bangsa Indonesia menuju 1945 menjadi negara yang merdeka. Peristiwa 17 Agustus aja kan itu terjadi ketika pemuda menculik Soekarno kan, memaksa Soekarno untuk ada peran pemuda di situ. Ada peran pemuda. Kalau nggak bakalan terjadi. Nggak bisa. Proklamasi karena Soekarno waktu itu kan masih tahan-tahan, jangan dulu. Makanya diculik sama pemuda karena selingkuh. Itu sekarang kita culik aja. Culik siapa? Sekarang udah tidak ada culik menculik, kena pidana nanti, bahaya. Nah, oleh karena Sumpah Pemuda itu maka Indonesia ada sampai hari ini ya. Dan betapa pentingnya peran pemuda, peran generasi muda buat kemajuan Indonesia. Bahkan sampai hari ini pun Indonesia kuat karena peran generasi muda. Ya enggak? Peran generasi muda. Jujur, untuk pemilu ini aja justru pemilih-pemilih dari kaum muda itu lebih banyak daripada pemilih-pemilih dari usia tua kan. Sehingga para calon-calon presiden mulai melirik ke kaum milenial. Bagaimana mencuri hati kaum milenial karena mereka punya masa yang begitu luar biasa. Generasi muda punya masa yang luar biasa. Nah, kalau generasi muda sendiri kalau hari ini terpecah belah, gimana nanti masa depan Indonesia ke depan? Itu karena tanggung jawab untuk Indonesia ke depan itu ada di pemuda. Pemuda itu punya pemikiran, punya kemampuan untuk ide-ide yang brilian itu kan di pemuda. Orang tua ya cukup merasa sudah cukup. Orang tua kadang-kadang mikir kelamaan, mulai pikun, ya kan? Dikit-dikit duduk-duduk sakit punggung, ya kan? Masuk angin, gitu kan? Pemuda itu lebih cepat untuk terjadinya satu perkembangan itu pemuda lebih cepat gesit untuk menangkap. Lebih gesit, lebih cepat. Gitu kan. Nah sekarang jujur kita ini kan sebagai generasi muda. Nah sekarang bangsa kita ini kan sementara diperhadapkan dengan situasi yang ancaman kayak terorisme, ya kan, ancaman pemecah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ini sekarang kan sebenarnya kita peperangan kita bukan lawan personal pribadi, tapi lawan perang ideologi yang sementara terjadi ini. Artinya bagaimana Pancasila ini tetap berdiri karena Pancasila itu adalah salah satu yang lambang negara yang dimiliki Indonesia yang menurut negara lain Pancasila itu sangat luar biasa. Kenapa? Bisa mempersatukan Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu suku, beribu-ribu bahasa, bahkan dengan agama yang berbeda-beda, ya kan? Dengan agama yang cuma Indonesia yang punya satu negara yang punya banyak agama, ya kan? Punya banyak agama yang dipercaya, diakui di Indonesia. Tapi hari ini Indonesia masih tetap kuat karena ada Pancasila. Tetapi sekarang Indonesia lagi dirongrong oleh ideologi-ideologi asing yang berusaha menghantam Pancasila sehingga Indonesia ini kembali ke menjadi negara salah satu agama, ya kan?
dengan berbagai macam cara. Nah, gimana nih peran pemuda nih dalam menjaga persatuan Indonesia dan memajukan Indonesia yang dimana telah dicetuskan oleh sebuah pemuda, oleh generasi muda di masa lampau. Gitu. Karena kita sebagai pemuda nih kira-kira menurut Joshua apa yang harus kita lakukan untuk menjaga Indonesia tetap satu nih? Selain toleransi sih. Toleransi ya. Terus sama juga jangan putus semangat sih. Semangat untuk kayak kita kan kayak tadi tuh ada perpecahan belah kayak gitu, jadi kita harus ngumpul kayak kaum muda terus hari-harinya supaya kita berkumpul supaya kita bisa bersatu kembali. Yes, kita buat komunitas-komunitas pemuda yang punya nilai-nilai positif lah ya, nilai-nilai positif sehingga benar-benar pemuda itu jangan terkotak-kotak ya, semangat persatuan itu tetap ada dan juga untuk menjaga toleransi itu luar biasa. Kata penting yang hari ini keluar dari Joshua itu toleransi. Ya, kata kuncinya yang luar biasa, toleransi. Nah teman-teman, faith lovers dimanapun berada, mari kita jadi generasi muda yang tetap menjaga toleransi antara kita. Walaupun kita berbeda-beda, ada yang Batak, ya kan, yang Jawa, yang Manado, yang Rebes, Silebes, Sulawesi, Jawa, Jong Ambon, Jong Aceh, ya kan, Jong apa lagi? Sumatera ya. Ya, Jong Sumatera. Walaupun kita berbeda-beda, tadi kata Joshua bahwa kita harus punya spirit semangat untuk menjaga toleransi. Nah, teman-teman kalau hari ini kalau misalnya lu orang Batak, lu harus berani terima teman lu yang orang Jawa, ya kan? Ya kan? Jangan saling menjelekkan. Kontras banget soalnya, Kontras ya. Kontras. Nah, sebaliknya gitu, yang Jawa juga harus bisa terima yang Batak, yang Ambon, yang Manado, yang Sulawesi, karena kita walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Kita ini tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, kita punya bahasa Indonesia. Nah, kalau menurut Philip, Kalau menurut aku sih peran kita pemuda. harus menjadi teladan dimanapun kita berada sih. Teladan ya. Yes, pemuda yang jadi teladan. Artinya Ya teladan dalam hal apa nih? dalam hal apapun juga kita harus jadi teladan. Misalnya dalam bekerja. kita harus jaga etos kerja kita ya. Jadi pemuda yang punya semangat kerja tinggi, jangan pemuda yang asal kerja, Pemuda punya yang- tanggung jawab. Pemuda yang semangat kerja kalau bosnya lihat. Nggak boleh ya. Salah satu itu penting banget tuh, kita punya semangat kerja, jadi teladan dalam pekerjaan, dalam hal apapun, sehingga benar-benar pemuda Indonesia menjadi pemuda yang berkualitas, yang unggul, ya nggak? Ya kan? Supaya kita ini nggak diremehkan oleh bangsa-bangsa lain, ya kan? Nah, Indonesia harus jadi bangsa yang bermartabat, dimulai dari pemuda-pemuda yang jadi teladan. Yeah. Nah, Faith Lovers, ingat bahwa kita harus jadi teladan dimanapun berada. Jangan merasa minder, jangan merasa gue muda, gue kecil, gue nggak punya apa-apa, gue nggak bisa apa-apa. Justru kita muda, kita lah yang dibutuhkan bangsa ini untuk menjaga masa depan Indonesia tetap satu dengan cara jadi teladan, ya kan? Kalau menurut Theo, Kalau tentang bagaimana memajukan bangsa ya, fungsi peran pemuda itu sendiri mungkin lebih kepada inovasi dan inovatif dalam menciptakan hal-hal yang baru mungkin ya. Karena banyak sekarang yang bisa dilihat pemuda-pemuda yang udah nyiptain mobil-mobil listrik untuk memajukan sebuah kinerja negara, mengurangi polusi udara yang ada. Jadi pemuda-pemuda sekarang harus bisa berinovasi tinggi untuk menciptakan suatu hal yang baru yang bisa dalam arti itu untuk mendukung kemajuan negara itu sendiri sih. yes. Memang sih, ya. Jujur aja Indonesia ini kan sebenarnya negara yang luas dan punya pemuda yang sangat luar biasa ya. Dan Gojek itu juga kan itu pemuda, ya kan. Justru dengan adanya inovasi yang ada yang diciptakan sehingga menciptakan pulau-pulau kerja buat mengurangi angka pengangguran, ya kan. Dan juga lewat situ kita punya nilai jual yang tinggi. Jujur aja di Disneyland itu Di mana itu? di Amerika dong. Oh, di Amerika ya.
pernah ke sana soalnya. Siapa tahu kan lewat orang tahu. Kalau nggak salah dia punya bagian apa ya, programmernya ya untuk film Disneyland itu. Salah satunya orang Indonesia. Ya. Orang Indonesia. Terus hacker juga. Indonesia jago-jago loh hacker-hackernya ya. Hacker Indonesia jago-jago loh. Ya bahkan terkenal sampai di dunia. Ada satu orang anak Indonesia yang ngehack satelitnya Cina. Satelitnya Cina, dan dia kasih tahu kelemahan itu ke pemerintah Cina bahwa satelit ini punya kelemahan ini bisa dihack dan lain sebagainya. Nah itu luar biasa. Jadi Indonesia itu orangnya pintar-pintar. Iya. Nah kita harus punya peranan di situ dalam menciptakan lapangan kerja inovatif, jadi pemuda yang berinovatif ya. Nah, menurut Kak Yunus gimana? Ya, sebagai makna Sumpah Pemuda sebenarnya gini, pemuda itu orang-orang yang tidak boleh menutup diri dengan segala perkembangannya. Tetapi bagaimana pemuda itu dia pemikirannya lebih maju ke depan, berpikir apa yang bisa saya lakukan buat bangsa, ya kan? Apa yang bisa saya kerjakan buat suatu bangsa. Mungkin kita merasa kita nggak punya apa, tapi sebenarnya kita bisa berguna buat orang lain. Nggak usah kita bermimpi untuk bisa merubah ada begitu banyak orang, tetapi minimal kalau kita bisa merubah satu orang di bangsa ini untuk memiliki keteladanan tadi, untuk memiliki cara berpikir yang inovatif, untuk bisa memberikan sumbangsi buat bangsa. Kayak Abraham Lincoln bilang begini, jangan tanyakan apa yang akan negara berikan untuk engkau, tetapi apa yang akan engkau berikan buat bangsamu, apa yang akan engkau berikan buat negerimu. Jadi jangan, kalau kita banyak orang berpikir bahwa apa sih yang negara mau kasih buat saya sehingga saya bisa berbuat buat negara. Jangan berpikir begitu, justru harus berbalik. Apa yang bisa saya lakukan buat bangsa ini? Kalau namanya kita mencintai bangsa ini, berarti kita mulai berpikir apa yang bisa saya lakukan buat bangsa ini. Ada banyak hal. Saya melihat bahwa ada orang yang secara fisik dia tidak bisa berbuat banyak, tetapi ada yang dia lakukan. Misalnya dia bisa menjadi guru buat orang-orang yang miskin. Ada orang-orang yang dia secara kekayaan dia punya, tetapi dia harus pergi ke daerah-daerah pelosok untuk menjawab kebutuhan anak-anak yang ada di suku-suku terasing misalnya. Nah itu kita belum memberikan sesuatu buat bangsa dan negara, meskipun mungkin itu tidak dipandang, ya, tidak mendapatkan reward dari negara misalnya. Tapi kan kita mau melakukan segala sesuatu, apalagi yang ya kita sebagai orang-orang percaya nih. Kita akan masuk sebagai orang-orang percaya. Ya kita harus menjadi teladan tadi kan. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam pikiran. Jangan menjadi pemuda yang bisa menebarkan hoax, yang membuat kebingungan di masyarakat. Jangan membuat berita-berita yang tidak bagus, berita-berita yang karena sekarang media begitu luas, akhirnya kebablasan banyak pemuda-pemuda yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tayangan-tayangan. Nah ini hal-hal yang harus kita hindari. Sebagai pemuda kita harus bisa benar-benar punya cara berpikir yang kritis, terus menghasilkan sesuatu yang memang inovatif tadi. Indonesia ini kita harus bangga punya Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia apa sih yang nggak punya? Kekayaan alamnya ada, darat laut kita punya semua. Kekayaan tanaman-tanaman apa aja yang ditanam di bangsa ini akan tumbuh. Beda dengan bangsa lain. Nah kita harus bangga menjadi bagian dari Indonesia. Karena itu perlunya persatuan dan kesatuan itu. Supaya apa? Bangsa ini bisa maju. Kalau kita cuma berpikir kita maju di daerah kita masing-masing aja, pecah di bangsa ini. Dan Indonesia tidak akan pernah maju. Yes. Gitu. Oke, luar biasa nih. Nah kita mengandai-andai nih sekarang. Kita mengandai-andai nih. Seandainya Theo, lu jadi presiden. Nah, ini seadanya, mengandai-andainya. Nah, seandainya. Kira-kira apa yang lu buat untuk Indonesia? Sumbangsi apa yang lu buat untuk Indonesia? Lu jadi presiden. Ini kita bermimpi nih. Siapa tahu jadi ya nggak? Kan si Yusuf mulai dari mimpi. Iya. Ya. Nah, kalau lu jadi presiden, Mungkin kalau saya jadi presiden untuk menjaga Indonesia, untuk menjaga sebuah rasa toleransi keberagaman ini ya
lebih kepada mensejahterakan rakyat. Contohnya membuka lapangan pekerjaan yang banyak untuk para pengangguran di Indonesia, karena kan munculnya perpecahan kan dari sana. Intinya masalah ekonomi untuk memajukan semua ekonomi yang ada di Indonesia, untuk menstabilkan. Jadi ada sebuah rasa, kalau saya jadi presiden ya, ada sebuah rasa kepedulian yang tinggi, sistem pemerataan kepada semua rakyat. Yes, luar biasa kita pilih. Kalau lu jadi Pangdam, apa itu? Pangdam atau Menhankam. Oh ya, Menhankam. Kalau saya sih kayaknya sama. Sama ya. Kebanyakan sih sama ya. Sama ya. Intinya itu mensejahterakan ya. Iya. Mensejahterakan prajurit kalau yang Menhankam ya. Biar nggak ada kayak kasus-kasus ini. Kayak kasus-kasusnya belakangan ini. Jangan atasnya aja yang gemuk-gemuk, yang bawahnya jadi kurus-kurus, Nah, kasihan. sekarang kan masalahnya kan hukum di negara ini kan kadang-kadang kan tembang pilih. Yang di atasnya bebas hukum, yang di bawahnya wah kalau curi ayam bisa penjara sampai bertahun-tahun. Curi sendal di masjid penjara bertahun-tahun, ya enggak? Tapi kalau korupsi kadang-kadang ya udah masuk penjara besok dia udah jalan-jalan tuh. Gitu kan. Nah, itu kalau sebagai Menhankam harus sikat banget. Jangan Tuntas lah. Kalau ini jadi menteri olahraga atau apa nih? Kalau Menteri Agama. Lu kalau Menteri Agama, nah, lu menghadapi bahaya-bahaya ini nih, apa namanya, radikalisme. Ya, Pak Joso jadi Menteri Agama nih. Kalau si Theo milih, dia kan presiden, dia mau cari orang. Saya pilih presiden. Mimpi nih, mimpi. Ada. Ada ya ya. agama. Apa yang lu mau lakuin? apa nih buat Indonesia? Buat Indonesia ya. Apa ya? Menjaga toleransi. Tetap menjaga Pancasila di atas segala-galanya, ideologi Pancasila, ya enggak? Ideologi Pancasila itu di atas segala-galanya. Itu harga mati. Kenapa? Itu dasar negara kita, Indonesia. Kalau istilahnya gini, kalau rumah itu kan harus punya pondasi. Kalau pondasinya diambil, maka pasti ambruk semuanya. Nah, kita punya pondasinya sekarang kan lagi di teror terus nih. Nah, Pak Menteri harus tetap menjaga itu, Pak Menteri ya. Presiden juga. Semua tergantung pas presiden ya. Iya. Luar Nah, biasa. sekarang kita kan sudah ditanya-tanya ini. Kita tanya dulu dong beliau ya. Iya dong. Kalau seandainya beliau jadi menteri apa nih? Perikanan. Oh ya, kalau Menteri Kelautan, kalau saya akan menjaga kedaulatan NKRI, siapapun masuk saya tenggelamkan tanpa izin. Ya. Pokoknya Berarti harus kerjasama sama Menhankam. Iya dong, harus kirim senjata. Ya, soalnya kedaulatan negara itu penting. Satu jengkal pun tidak akan kujual. Kayak semboyang apa pemadam kebakaran akan pulang sebelum padam. Ya gitulah. Tapi kita punya Indonesia yang bersyukur bahwa kita punya Indonesia yang hari ini masih tetap kuat, dan kita doakan Indonesia tetap baik-baik saja, tetap satu walaupun dirongrong berbagai macam isu-isu yang untuk menghancurkan, memecah belahkan bangsa ini. Tetapi kita tetap berdoa supaya Indonesia tetap satu, pemudanya tetap satu, dan punya mimpi ke depan bahwa Indonesia harus tetap jaya dan Indonesia menjadi macan Asia. Ya, dimulai dari diri kita masing-masing. Kirain dimulai dari nol. Ini kan masih sekolah. Dimulai dari nol. Dimulai dari nol. Hancur dulu nanti. Hancur. Nah, kita kan ini kan masih sekolah-sekolah, nah, ya kan? Masih sekolah kan? Sekolah. Theo udah kuliah. Joshua sekolah. Saya juga masih sekolah. Iya, sekolah di mana? Sekolah minggu. Christian school. Oh, guru sekolah minggu. Visit school betul. Nah, sekarang Theo, gimana supaya Joshua, lu kan masih sekolah. Kira-kira supaya lu punya mimpi Indonesia tetap utuh, tetap jaya, Indonesia jadi macan Asia, Apa yang harus harus dilakukan sekarang? Gigit belajar
belajar sih. Giat belajar yang pertama. Fat lovers yang masih sekolah, dengar Joshua. Harus jadi orang yang anak-anak sekolah yang rajin belajar, giat belajar. Apa giat pacaran? Belajar. Belajar dong. Iya. Jangan suka nyontek. Betul. Lu nggak boleh nyontek ya. Boleh. Nah, terus Apalagi ya? Nah, itu sama saling nolong lah, nolong. Peduli. Peduli. Ini yang kurang di generasi kita hari ini. Kepedulian terhadap sesama. Kenapa? Karena masing-masing udah gadget, ya kan? Masing-masing udah akhirnya rasa peduli dengan sesama tuh enggak ada. Jujur aja kalau dalam lift, ya kan? Dalam lift tuh masing-masing udah lu gue. Dalam mobil, dan di angkot, di kereta api pun sama. Di halte pun sama. Bahkan ada yang kecopetan minta tolong, ada yang nggak berani tolong, ya kan? Kita harus bersatu, ya. Saling menolong ya. Itu yang harus tetap ada, semangat gotong royong. Itu nggak boleh hilang dari generasi kita, muda kita ya. Dimanapun tolong, kalau temannya misalnya nggak tahu jawaban, kita kasih jawabannya. Nyontek ya. Nyontek ya nggak boleh ya. Itu aja justru. Itu aja. Nah kalau Philip, dulu kan sekolah kan. Kelas berapa lu sekarang? Kelas 3. Kelas 3 ya, SMA ya. SMK. SMK ya, jurusan apa lu? Otomotif. Wah luar biasa. Nah apa yang lu kalau punya mimpi Indonesia tetap satu, Indonesia tetap akan jadi macan Asia, apa yang lu lakukan dari sekarang? Kalau untuk saat ini sih mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Oh gitu ya. Harus ya. Benar. Karena itu melahirkan sifat cinta tanah air dan Cinta, bangsa. semangat nasionalisme. Ya, semangat nasionalisme. Rasa. Benar, itu salah satu yang hilang Betul. sebenarnya. Udah itu juga hilang sekarang. Salah satu yang hilang. Kalau nggak salah sekarang setiap Senin udah nggak ada tuh upacara bendera ya. Masih ada ya. Setiap Senin ada upacara bendera. Oh, saya pikir udah hilang. Sempat nggak ada. Tapi sekarang udah muncul lagi ya. Bahkan bangsa ini kan sempat mengalami orang yang anti terhadap menghormat bendera. Sejak kapan tuh? Justru sorry saya tanya, sejak kapan setiap Senin ada upacara bendera? Udah lama sih. Maksudnya Lu kelas berapa waktu kelas itu? 3. Kelas 3? Sejak dari kelas 3 SMA? Enggak. Kelas 3 SMP? Sejak kelas 1 sih. Kelas 1 SMA apa SMP? SMK. SMK. Berarti kalau sekarang kelas 3 berarti berapa tahun? 2 tahun lalu? 3 tahun lalu? 2 tahun lalu ya? 2 tahun Sejak lalu. Covid kan? Nah, sejak Covid Covid. kan sekolah daring, jadi kan nggak ada upacara. Nah, sebelum itu udah ada belum? Udah ada, Udah udah ada. lama. Oh, Udah ada. Kalau aku juga dari online juga udah ada upacara. upacara. Sebelum Covid ada upacara bendera kan tiap Senin? Setiap Senin. Gitu ya. Masih tetap ada, ya pikir udah hilang. Kemarin aja kan Mungkin kayak anak saya aja pas 17 Agustusan kan mereka tetap ini di rumah dan hormat bendera juga di Iya, rumah meskipun iya. nonton. Di sekolah anak saya itu nggak ada loh upacara bendera setiap Senin. Nggak ada. Swasta sih. Oh, swasta. Tapi saya swasta. Swasta. Seharusnya ada ya. Seharusnya ada. Nggak boleh nggak ada ya. Nggak boleh, wajib kan. Sudah diwajibkan sebenarnya. Dari sekolah tutup. Makanya Fair Lovers saya dengar ya, kata Philip harus menghayati upacara bendera ya nggak Philip ya? Rasa nasionalisme kita tuh harus ditumbuhkan lewat upacara bendera yang ada. Harus menghargai, menghormati. Maka jangan suka telat-telat kalau upacara bendera, ya kan? Iya. Yang bolos. Penting. Iya. Kalau Theo, mimpi lu kalau Indonesia akan jadi macan Asia, kira-kira apa yang lu buat dari sekarang? Sebagai mahasiswa lu. Dari hal kecil ya, simpati dan empati itu harus ditumbuhkan. Karena menurut pengalaman saya pribadi banyak kejadian, misalkan kayak orang jatuh di jalan, kecelakaan, malah kita nontonin. Videoin. Banyak sekali sih yang malah Masih mending nonton. Bikin konten. Nah, bikin konten. Itu masih mending. Yang dicari dompetnya. Ada yang mana HP-nya jatuh, Ya, saya tolongin. ada yang di Saya video teleponin. karena saya pernah melihat orang jatuh kok satu jalanan itu nggak ada yang nolongin dia sama sekali. Sadis. Di konten. Sementara dia udah jatuh, udah nggak bangun apa, akhirnya saya tolongin, pinggirin ke jalan, kasih minum apa yang lain, nggak ada yang benar-benar nggak peduli gitu. Jadi mungkin untuk memajukan bangsa ini dimulai dari simpati dan empati gitu. Setuju.
luar biasa. Cocok jadi presiden. Tapi saya punya pengalaman ya dulu pernah mau pergi pelayan kalau nggak salah jam 6 sore pakai motor persis di Kalimalang pas Caman tuh yang kolong tuh. Nah ada bapak-bapak dia itu pakai jubah putih itu, ngerti kan? Jubah putih bonceng anaknya yang pakai seragam itu, mungkin ada anak pesantren atau apa gitu. Nah mereka dua tiba-tiba kecelakaan dan nggak ada yang tolong. Waktu rame jalan jam 5-6 sore lah, masih ramai orang pulang kerja kan. Lalu gua sama teman pas lewat mau pergi pelayanan, gua cancel pelayanan karena gua tolong. Terus tolong antar dia beli air minum buat dia. Akhirnya saya yang bawa motor, bapak itu saya bonceng, teman saya bonceng anaknya, kita antar sampai di rumah. Terus dia tanya begini, kamu agama apa? Bapak itu tanya, saya Kristen. Ternyata dia orang Aceh. Dan dia itu, sorry maaf, dia itu paling benci dengan agama yang seberang. Dan waktu itu dia tahu gue Kristen, dia bilang begini, gue akan pulang Aceh dan gue bilang orang Kristen itu baik. Dia ngomong gitu sampai air matanya jatuh. Makasih banyak udah tolong. Makasih, gue gak nyangka orang Kristen bisa sebaik ini. Maksud saya bukan masalah agama, tetapi rasa empati, simpati dan empati itu yang perlu kita tumbuhkan buat sesama kita, siapapun dia. Bukan masalah gue sama-sama gue Kristen, dia Kristen. Bukan masalah satu golongan, satu suku. Oh, gue tanya dulu lu Batak atau bukan? Gitu kan? Keburu mati orangnya. Bukan, tapi harus rasa empati. Nah itu yang semangat itu harus kita tumbuhkan. Itulah yang dulu buat Indonesia itu maju. Sebenarnya di dalam Pancasila, nilai Pancasila itu sudah ada semua. Poin ini keberapa? Di poin kedua Pancasila kemanusiaan yang tadi ada. Jadi itu kan sebenarnya persatuan Indonesia pun. Nah, persatuan ini bisa masuk ke persatuan Indonesia, tapi lebih ke nilai-nilai kemanusiaan itu yang seharusnya ada. Humanity-nya. Ya, itu peduli. Kita diciptakan sebagai manusia, kita punya hubungan dengan orang lain, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Termasuk dalam hal tadi, apalagi namanya orang kecelakaan. Tapi saya ada cerita lucu ketika mau menolong orang ya. Nah, saya lagi di jalan ke arah Lampiri ya, Lampiri. Di Bojong Kenyot. Nggak tahu apa itu. Jadi pas saya lihat kan udah malam, ada orang yang dia jalannya keset-set gitu loh, kayak suster ngesot gitu. Oh iya. Jadi saya bilang, enggak, bapak-bapak, saya bilang, Pak, ayo Pak, saya anterin aja. Maksudnya kan dia naik di motor aja, daripada Bapak mau pulang kemana, saya antar aja. Saya malah dimarahin. Jadi orang gila. Bukan orang gila. Ternyata dia memang dia pakai caranya itu untuk menarik orang untuk dapat duit. Iya, ngerti. Itu. Iya. Wah, saya dimarahin. Apa monologin? Maksudnya udah malam, kasihan. Ngapain dia pakai tolong-tolong gua segala lu? Iya, saya dimarahin. Saya kaget itu dimarahin. Cabut. Ngapain kamu? Pak, saya mau nolongin apa? Mau pulang ke mana? Maksudnya udah malam, kasihan nih orang. Berarti Bapak terlalu polos. Nah, itu kejadiannya beneran. Wow. Ya kita lihat ya, begitu kan otomatis kita rasa kepedulian tadi itu yang harus kita. Tapi ternyata kan hoax, dapat song. Niatnya mau baik. Niatnya baik. Tapi ketemu orang yang tidak baik. Dapat song. Tapi bagaimanapun kita harus tetap memiliki rasa empati, itu harus ada ya. Karena itu di antara sesama generasi muda. Jangan sampai hidup dulu gue. Akhirnya disitulah muncul perpecahan. Ya kan, dari yang ketidakpedulian akan sesama itu akhirnya muncullah masalah, contohnya kesenjangan sosial yang menjadi pemicu daripada masalah arogansi yang terjadi di bangsa ini. Akhirnya terjadilah kerusuhan di mana-mana. Karena apa? Ketidakpedulian itu. Nah, mungkin ke depan ini kan apalagi orang meramalkan bahwa dunia akan alami yang namanya gelap, ya kan? Tahun 2023 itu gelap, kata Jokowi pun
Indonesia akan masuk dalam satu kekelaman yang begitu menakutkan. Nah, disinilah peran kita sebagai anak-anak muda. Kita harus punya empati, rasa berbagi, rasa sesama anak bangsa untuk saling menolong satu dengan yang lain. Di sini kita harus muncul sebagai Tuhan katakan kan garam dan terang dunia, ya kan? Jadi teladan seperti Philip bilang, Joshua katakan saling menjaga toleransi. Disinilah waktunya, justru dalam kekelaman inilah peran-peran kita sebagai Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa, biar tahun 2023, 2024 melewati itu semua, lewati lembah-lembah kekelaman, Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap satu, ya kan? Bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, dan bahasa satu, bahasa Indonesia. Oke. Satu pesan terakhir saya sih gini, banggalah kita punya Indonesia. Yes. Dan banggalah punya bahasa Indonesia. Yes. Kenapa? Karena sekarang orang cenderung menyukai bahasa asing dibanding bahasa Indonesia sendiri. Iya. Kalau kita sudah mencintai bahasa asing, berarti kita tidak peduli dengan bahasa kita, dan bahasa kita seolah-olah hanya bahasa second class. Tapi banggalah kita punya bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ini yang mempersatukan Indonesia. Saya tahu bahasa Indonesia jadi bahasa Asia. Ya itu, justru harus bangga dengan kita punya bahasa. Yes. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai semua apa yang ada di bangsa itu sendiri. Termasuk bahasa daerahnya harus timbul juga. Karena itu bagian dari kekayaan bangsa. Nah, pemuda sekarang kan banyak orang. Berarti harus bangga juga jadi orang Batak. Ya harus bangga dong, harus bangga. Bangga nggak jadi? Lu orang apa sih? Orang Jawa. Jawa. Bangga nggak jadi orang Jawa? Bangga dong. Harus bangga karena itulah identitas kita. Nah, kita berbagai suku nih, suku Jawa, suku Batak, suku Timur, suku Papua. Kita harus bangga, suku Ambon, harus bangga dengan kekayaan yang Tuhan berikan buat kita. Dengan setiap keberagaman yang kita miliki. Tidak ada di bangsa lain, cuma ada di Indonesia. Seperti Bung Temi tadi bilang kan, tidak ada di bangsa lain, cuma ada di Indonesia keragaman itu. Keragaman Tuhan. Itu yang bikin orang luar itu tertarik dengan Indonesia. Nah, kalau kita orang Indonesia sendiri sudah tidak bangga dengan apa yang kita punya, mau bagaimana di bangsa ini? Kita lebih bangga. Orang luar banyak yang mau senang belajar bahasa Indonesia, senang belajar bahasa daerah. Lihat nggak sih siapa yang bule-bule itu yang orang Australia tapi pinter banget ngomong Jawanya, keren banget. Sementara orang Jawa banyak yang tidak bisa berbahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oh coba nih. Iya Thomas. Nah itu jadi kita harus tetap bangga sebagai bangsa Indonesia yang punya keberagaman dan nilai-nilai histori budaya yang kita miliki. Oke. Joshua, pesan lu terakhir buat Faith Lovers yang ada di rumah. Pesan buat semuanya gitu. Iya, buat semua. Pesannya itu tetap semangat, jangan putus asa, dan saling toleransi. Itu aja. Philip? Udah tadi diwakilin kan? Oh gitu, sama ya. Nah, Kateo. Mungkin pesan terakhir buat bangsa Indonesia. Iya. Lu mau kemana? Presiden. Presidennya ngomong. Calon presiden. Milikilah sifat simpati dan empati, toleransi terhadap sesama manusia, karena kita sesama manusia harus saling menghargai. Yes. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Yes, oke. Thank you buat teman-teman semua. Thank you buat Joshua, thank you buat Philip, Kak Theo, Kak Yunus. Thank you buat udah ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Dan biarlah apa yang kita diskusikan malam hari ini boleh berguna bagi faith lover semua yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga hati, tetap jaga toleransi antara sesama kita, dan juga punya hati yang empati terhadap orang lain, sehingga dimanapun kita berada kita jadi berkat, jadi terang, kita menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk menjaga Indonesia tetap satu dan tetap utuh. God bless you all.